Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu. Silakan memimpin doa. Rama, ada Rama? Ada, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ini kamera saya nggak nyala ya? Tidak, Bu. Sudah presensi di LMS? Sudah, Bu. Sudah ya? Coba saya cek ya. Oke, sudah. Pada pembelajaran hari ini, aturannya seperti biasa, yang menjawab, yang memberikan tanggapan, kemudian yang ingin menanyakan, kameranya harus nyala. Ya, kamera di-on-kan, suara diperjelas. Yang lain silakan sekarang di-off-kan kameranya. Ada yang tahu nggak kenapa di bumi ini semua tercipta dalam berpasangan? Misalnya ada siang dan malam, kemudian ada terang dan gelap, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Tahu kenapa? Supaya seimbang, Bu. Supaya seimbang, ya. Saling melengkapi kekurangan. Supaya saling melengkapi kekurangan. Oke, biar stabil, ya. Begitu ya. Sama halnya dengan atom. Atom itu berusaha untuk stabil, berusaha untuk seimbang, berusaha untuk saling melengkapi dengan cara berpasangan. Pasangannya itu adalah pasangan elektron dengan cara berikatan. Itu sudah kita kemarin ya? Sudah ya? Oke. Masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Menentukan bentuk molekul. Nesya, aturannya adalah kalau menjawab kameranya di-on-kan. Ya. Kita belajar tentang menentukan bentuk molekul melewati proses bilangan koordinasi dan struktur Lewis. Oke, terima kasih Nesya, bagus sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan teori hibridisasi, kemudian menganalisa diagram orbital hibrida dari suatu molekul, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan atau memprediksikan bentuk molekul dari teori hibridisasi. Hari ini kita belajar dengan diskusi kelompok, jadi ini juga penting untuk kita pelajari karena selain harus memahami tentang teori pasangan elektron atau teori tolakan pasangan elektron, kita juga harus memahami tentang teori hibridisasi. Untuk memeriksa kemampuan awal, kemudian memeriksa kemampuan awal tentang hibridisasi, tentang teori orbital, tentang orbital molekul, maka kalian sekarang harus mengerjakan pretest yang sudah ada di LMS. Cuma ada 3 soal. Silakan dikerjakan. Baik, Bu.
Sudah selesai ya mengerjakan soal pre-testnya? Sekarang perhatikan tayangan dari berikut ini. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kan ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Atom dianalogikan seperti sebuah asrama atau pesantren yang di dalamnya terdapat kamar-kamar. Kamar-kamar itulah yang disebut dengan ruang orbital yang di dalamnya berisi sepasang elektron. Bagaimana sebuah atom berikatan dengan atom yang lain dengan prinsip hibridisasi, yaitu atom pusat menyediakan elektron tunggal. Prinsip hibridisasi adalah atom pusat menyediakan elektron tunggal sejumlah atom yang terikat atau sejumlah substituen. Contoh hibridisasi pada molekul metana atau CH4, di mana atom karbon berikatan. Sudah ya? Sudah diperhatikan barusan videonya ya? Sudah, Bu. Dari video tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang ada di benak kalian? Yang timbul di dalam pikiran kalian tentang hibridisasi ini? Prigel, Bu, mau bertanya. Prigel, silakan Prigel. Ada pertanyaan apa dari tayangan tadi? Sebentar Prigel, saya pin dulu. Kameranya dinyalakan. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana eksitasi elektron jika ikatan yang terbentuk adalah ikatan rangka? Oh, bagus sekali pertanyaannya Prigel. Terima kasih. Rana. Pertanyaan saya, atom tersebut harus dieksitasi dulu sebelum dihibridisasi. Kenapa elektronnya harus eksitasi dulu sebelum berpasangan, sebelum hibridisasi ya? Iya, demikian pertanyaan saya, Bu. Oke, terima kasih Rana. Bagus sekali pertanyaannya. Semua pertanyaan tadi dituangkan dalam LKPD. Kemudian silakan kalian mencari informasi yang relevan. Boleh dari handout yang saya bagikan, boleh dari buku pegangan ESPS atau Bupena, boleh dari media, yang penting medianya relevan ya, referensi yang relevan. Kemudian setelah itu dibagi menjadi 6 kelompok dan kemudian diskusi di LMS.
Sekarang kita presentasi, menyajikan hasil diskusi. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan dilanjutkan. Baik. Hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pengertian dari hibridisasi. Pihak Rosyada menjelaskan dari handout yang diberikan oleh Bu Fitri, pengertian hibridisasi adalah konsep menyatunya orbital atom sehingga membentuk orbital hibrid baru yang sesuai pada penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Lalu saya tambahkan bahwa hibridisasi merupakan pencampuran orbital-orbital atom. Kemudian yang nomor 3 yaitu BCl3 dengan orbital hibrida. Bagus sekali. Terima kasih Lina presentasinya. Kelompok 2 silakan menanggapi. Saya Fatihah Indiarto, absen 28. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Menurut saya presentasi dari kelompok 3 sangat bagus dan detail, sehingga saya mudah paham dan mudah mengambil dari materi yang mereka sampaikan. Oke, terima kasih Kesara. Kelompok 4 silakan bertanya. Ya, silakan Nesya. Saya mau bertanya, saat melakukan proses hibridisasi itu apa semua senyawa harus melalui proses promosi elektron atau eksitasi? Pertanyaannya bagus sekali Nesya. Mohon penjelasannya. Silakan dijawab kelompok 3. Saya, Erina Agustin dari kelompok 3 ingin menjawab. Lina kan tadi yang presentasi, ganti yang lain, yang satu. Ayo kelompok 3. Oh Farida, saya nggak pernah tahu Farida nih yang mana. Farida mana Farida? Farida ada? Oh ada. Ya silakan menjawab. Jadi eksitasi itu tidak dibutuhkan jika atom pusat telah menyediakan atom tunggal yang jumlahnya sama dengan substituen. Oke, terima kasih. Nesya, sudah bisa diterima jawabannya? Dapat dipahami. Oh ya. Terima kasih untuk Farida. Saya Rahmaindra Darmawan dari kelompok 5 izin bertanya. Apakah teori hibridisasi hanya mampu menentukan bentuk molekul pada domain elektronnya? Maksud saya tidak sedetail teori PSIPR. Baik, saya akan mulai menjawab. Teori hibridisasi tidak bisa sedetail saat menggunakan teori VSEPR, karena teori ini hanya berdasarkan kepada domainnya atau jumlah DEI-nya. Nah, ini terbukti pada LKPD, di mana CH4 dan NH3 memiliki orbital hibridasi yang sama. Padahal keduanya adalah molekul yang berbeda, dan juga tipe molekulnya pada saat menggunakan teori VSEPR juga berbeda. Bentuk molekulnya pun berbeda. Jadi teori hibridisasi ini tidak bisa sedetail teori VSEPR. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman sekelompok saya. Adakah pertanyaan yang belum bisa dipahami jawabannya? Oke. Sepertinya ada yang kurang tadi. Jawaban dari Prigel. Coba dilihat LKPD-nya masing-masing. CH4 dan NH3 memiliki tipe hibridisasi yang sama. Apa tipenya? SP3. SP3. Betul yang lain? SP3? Ya, Bu. Tipe hibridisasinya adalah SP3, sama-sama SP. Sekarang coba dilihat orbital hibridanya. Samakah orbital hibridanya? Berapa harus menyediakan elektron tunggal? 4. Ya. 4 elektron tunggal. Kemudian di NH3 berapa harus menyediakan elektron tunggal? 3. Sama-sama SP3. Tapi yang disediakan elektron tunggalnya berbeda. Sekarang kita membuat simpulan dari hasil diskusi tadi. Ayo Prigel, oke, gelap loh Prigel. Iya, Bu, mendung, Bu. Ya silakan.
Kesimpulan hari ini adalah kita bisa menentukan bentuk molekul melalui teori hibridisasi. Yang pertama, atom pusat menyediakan elektron tunggal. Jika atom pusat sudah memiliki elektron tunggal sebanyak ikatan yang akan dibentuk, maka tidak perlu dilakukan adanya eksiterasi atau promosi elektron. Namun, jika atom pusat belum menyediakan elektron tunggal sebanyak jumlah ikatan yang akan terbentuk, maka perlu dilakukan eksiterasi atau promosi elektron. Setelah terjadi eksiterasi, maka akan terjadi hibridisasi. Kemudian akan ditemukan orbital hibridisasinya. Itu saja. Orbital hibrida. Ya. Iya. Ditemukan orbital hibridanya, kemudian tipe hibridisasinya. Saya rasa kesimpulan dari Prigel sudah sangat lengkap. Kemudian jangan lupa mengerjakan evaluasi di LMS. Tidak lupa juga untuk mengisi refleksi sejauh apa pemahaman kalian. Formnya juga akan saya berikan nanti di LMS. Silakan diisi. Kemudian mengisi penilaian diri. Tugas di LKPD segera diselesaikan. Untuk minggu depan, silakan dipelajari tentang gaya antar molekul atau interaksi antar molekul. Rama, silakan dipimpin doa, nyalakan kameranya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jangan lupa untuk belajar. Kemudian jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Kondisi di Lumajang semakin parah. Jangan bandel, patuhi aturan protokol kesehatan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.